Untuk masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Halo semua. Halo Kak, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kak. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho, biasa dipanggil Rashid. Saya dari kelas 12 IPS 5. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan saya, Kak Asya. Halo, nama aku Asyana Ida Rahman, kelas 12 IPS 6, panggil aja Kak Asya, lagi-lagi kita ketemu. Yoi. Oke, sebelum memulai kegiatan pramuka wajib pada kali ini nih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam acara di Pramuka Wajib kita kali ini, aku mau ngingetin lagi soal aturan atau tata tertib dari Pramuka Wajib SMA Negeri 90 Jakarta. Yang pertama itu adalah wajib menjaga sopan dan santun. Yang kedua, wajib menyalakan kamera kecuali adanya kendala. Nih, kalau aku lihat masih banyak banget nih dari teman-teman sekalian yang masih off-cam. Yuk kita on cam supaya lebih mengenal teman-temannya satu sama lain, lebih inget-inget lagi wajahnya teman-temannya. Terus ada, ya kan? Terus ada wajib mute jika kondisi tidak berbicara atau sedang ada yang menjelaskan. Nah, supaya diskusi kita berjalan dengan lancar tanpa ada tabrakan antara suara dari teman-teman maupun dari pemateri, lebih baik kita menghargai yang memberikan materi dengan cara memute mikrofon kita, seperti itu. Terus wajib memakai seragam pramuka dan setangan leher selama sesi berlangsung. Nah, karena hari Rabu kayaknya kalian udah dari pagi nih pakai seragam pramuka kan, udah siap, udah prepare. Nah, karena kemarin udah dilantikan teman-teman kelas 11, jadi boleh nih menggunakan setangan leher supaya penampilannya semakin rapih dan kece. Oke, terus ada format penulisan nama itu diganti menjadi kelas _ nama supaya memudahkan kakak-kakak PJ dalam mengabsen kakak-kakak sekalian yang join Zoom pada siang ini. Kemudian maksimal gabung kegiatan 10 menit setelah kegiatan dimulai. Nah, biasanya nih pas kalian udah di-admit, udah di ACC ke Zoom ini tuh kakak-kakaknya udah mulai nih. Udah mulai ngabsenin siapa aja nih yang udah join pertama kali, ya kan? Untuk menghindari kakak-kakaknya nggak ngabsen kalian, jadi jangan telat ya masuknya. Oke, itu aja Kak Rashid, peraturan atau tata tertib dari Pramuka. Oke, nah pastiin teman-teman patuhin ya peraturan tersebut. Berikutnya saya bakal sampai ini, rundown atau susunan acara Pramuka Wajib pada kali ini. Yang pertama dari jam 1 sampai jam 1:15 itu waktu kalian join Zoom. Dari jam 1:15 lewat jam 1:30 itu ada pembukaan. Lalu dilanjut diskusi kita mulai yaitu pada jam 1:30 sampai jam 2:10, dilanjut dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Oh iya, by the way, nanti ketika kakak-kakak PJ-nya udah ngirim absen nih, jangan lupa diisi ya, soalnya kehadiran kalian bakal dipantau banget dan bakal berpengaruh banget buat nilai pramuka kalian nanti di rapor. Oke. Betul banget Kak Rashid. Jadi apa nih Kak tema atau topik diskusi kita pada kali ini? Jadi topik pada diskusi hari ini tuh adalah menarik banget loh Kak Rashid.
yaitu Apa tuh? ada overthinking dan insecure. Waduh, mantep banget dah. Topik yang bener-bener lagi happening banget dan Lagi happening. iya, lagi happening banget nih Kak Rashid. Dan pasti nih ya, kali aja nih dari kalian nih ada yang lagi ngerasain terus kayak pengen move on dari rasa overthinking dan insecure kalian, boleh banget disimak baik-baik. Dan nanti tuh diadakan ada sesi Q&A ya Kak Rashid ya. Mungkin nanti Iya. kalian nih boleh banget sharing-sharing pengalamannya dalam menghadapi insecurity sama overthinking. Nanti kita diskusin bareng-bareng gimana penyelesaiannya. Begitu Kak Rashid. Iya, jadi pramuka wajib ini emang sifatnya diskusi. Jadi bukan secara pasif kalian menerima materi dari pembicara atau dari pembawa materi, dari pemimpin diskusi maksudnya. Jadi pastinya nanti kalian aktif dalam diskusi tersebut. Gitu Kak Asya. Iya, bener banget Kak Rashid. Nantinya nih yang aktif dalam diskusi pramuka wajib itu dapat hadiah tahu Kak Rashid. Dapat poin plus. Wow, mantep banget. Dapat Jadi poin teman-teman- benefitnya banyak banget Kak Rashid. Dapat Oke, Kak ilmu Rashid. gitu kan. Pematerinya atau pemimpin diskusi hari ini itu siapa sih? Boleh kali Kak kenalan dulu sebelum kita mulai diskusinya. Oke, boleh banget Kak Asya. Pemimpin diskusi kita pada kali ini itu adalah anggota dari pramuka inti ya, atau pramuka reguler ya, yaitu ada Kak Faiz dan Kak Salva. Mungkin kita sapa dulu kali ya mereka berdua. Kak Salva, Kak Faiz dan Kak Bangkit maksudnya. Salah tuh, kurang di briefing MC-nya. Halo Kak Bangkit, halo Kak Faiz. Halo Kak. Ya, halo Halo Kak. Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Randy sama Kak Faiz? Sehat kah? Gimana nih? Cerita-cerita dong tentang kabarnya hari ini. Alhamdulillah sehat Kak. Cukup excited hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Persiapan materinya untuk dibawakan sudah sangat matang. Pasti udah sih Kak, excited banget buat nyampein ke teman-teman sekalian gitu. Mantap. Wah, seru banget nih. Kakak-kakak yang akan memimpin diskusi aja udah excited nih. Gimana dengan teman-teman nih? Excited nggak kalian? Ayo dong, kelas 11-nya. Seru. Ayo dong coba unmute dulu nih. Kalian excited nggak sih sama tema diskusi kita pada kali ini? Ayo. Kayaknya saking excitednya nih Kak, sampai gak berani nyalain mikrofon karena terlalu gitu. Waduh. Oke. Mungkin kita bisa langsung mulai untuk diskusi pada kali ini kali ya Kak Asya ya. Oh boleh Kak, boleh. Oke, kepada Kak Faiz dan Kak Randy Bangkit, kami persilahkan. Semangat! Oke. Semangat! Izin share screen ya Kak ya. Silakan. Oke, apa sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah jelas ya? Oke. Ya, kita mulai aja ya. Kak Bangkit udah siap? Udah, ayo, siap. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Selamat siang ya. Selamat mengikuti pramuka aktualisasi atau pramuka wajib pada kesempatan kali ini. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin saya sudah memperkenalkan diri, sudah diperkenalkan oleh Kak Asya dan juga Kak Rashid ya, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi untuk sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hilmi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini kami menyampaikan materi dengan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Randy Bangkit dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi yang sudah dibahas juga sama Kak Asya, bahwa kita tuh akan menyampaikan materi yang lagi happening banget, yang orang-orang kayaknya lagi relate banget, apalagi dalam kondisi pandemi yang belum kelar-kelar juga. Meskipun kita sudah beberapa kali melakukan PTM ya, tapi kayaknya ada rasa kurang karena hari ini kita nggak melaksanakan PTM.
Ya udah kita langsung aja mulai ke materinya. Overthinking dan juga insecure. Doing the things that make you feel like yourself. Lakuin sesuatu yang ngebuat itu tuh gua banget, kayak diri gua banget ya. Oke, lanjut untuk materinya. Materinya kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dari pengertiannya dulu, apa sih sebenarnya overthinking dan insecure itu tuh? Kita harus tahu dulu secara definisi dan meaningnya. Kemudian ada tanda-tanda kamu itu insecure. Biasanya kalau kamu merasa nggak pede, kamu ngerasa kok pikiran banyak, beban, kamu merasa malu, itu tuh pasti ada tanda-tandanya. Nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian di sini ada penyebab overthinking dan juga insecure, di mana kamu pasti kadang sering banget merasa insecure. Di situ pasti ada penyebabnya. Aduh, kenapa sih gue insecure? Nanti kan kita bahas juga. Kemudian akibat overthinking dan juga insecure. Di mana ada sebab, di situ juga pasti ada akibat. Akibatnya ya nanti kita bahas juga ya. Yang terakhir ada cara mengatasi overthinking dan juga insecure. Biasanya kalau ada kata-kata cara mengatasi, artinya overthinking dan insecure itu cukup bahaya buat diri kalian sendiri. Bisa lanjut ya. Overthinking itu apa sih sebenarnya? Nah, overthinking itu istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan hingga menjadi rumit. Biasanya ditandai dengan munculnya sebuah masalah. Misalnya ketika kamu nilainya lagi jelek gitu ya. Pas kamu pulang ke rumah, kamu mikir kayak, aduh kayaknya aku nggak bakal dapat uang jajan lagi, aduh kayaknya aku dipukulin, aduh kayaknya aku bakal tidur di luar. Padahal ketika kalian sampai di rumah, kalian cuma dimarahin tipis-tipis, dikasih nasihat, udah gitu doang. Nah, yang ngebuat overthinking itu ketika kamu mikir hal-hal yang negatif yang jauh di luar ekspektasi diri kamu sendiri. Itu yang disebut dengan overthinking. By overthinking, we often create problems that aren't even there. Dengan kamu overthinking, kita tuh sebenarnya secara nggak sengaja ya ngebuat masalah baru yang sebenarnya nggak ada di situ. Contohnya apa? Ya kamu jadi gampang berpikir yang negatif ke orang lain. Nah, setelah overthinking, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih insecure ya. Nah, insecure itu sendiri istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Biasanya kalau kamu insecure tuh ada penyebabnya, misalnya, atau ada ciri-cirinya, misalnya kayak ngelihat teman kamu nilai lebih bagus, kok dia bisa ya lebih bagus, kok aku enggak, kok dia bisa ya lebih ganteng, kok aku enggak, kok dia bisa ya duitnya lebih banyak, kok aku enggak. Itu yang disebut dengan insecure. Ah, ayo, siapa yang suka insecure sama diri sendiri? Sebenarnya, secara nggak langsung, ketika kamu insecure atau kamu overthinking, itu tuh memiliki manfaat. Hah, masa sih manfaatnya apa? Ya ada manfaatnya. Ketika kamu tahu kekurangan kamu apa, ketika kamu merasa diri kamu kurang, ketika kamu merasa diri kamu kok belum baik, kamu tuh bisa berimprove dengan diri kamu sendiri, dan kamu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Misalnya gini, kok bisa ya aku nilainya jelek? Ketika itu kamu akhirnya berpikir kayak, oh aku berarti harus lebih rajin belajar lagi. Itu motivasi dari insecure. Yang nggak baik itu adalah ketika kamu insecure atau overthinking yang berlebihan banget gitu. Nothing holds you back more than your own insecurities. Sebenarnya nggak ada yang menahan diri kamu kecuali rasa insecure diri kamu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada penyebab dari overthinking. Yang pertama, kamu itu pesimis dengan hal yang akan dilakukan. Misalnya ketika kamu udah pede-pede nih pengen presentasi gitu ya. Aduh, kok pesimis ya? Aduh, kok takut ini ya, takut itu, takut ini. Akhirnya kamu jadi ngerasa pesimis, kamu jadi kepikiran, jadilah overthinking. Dari hal kecil pesimis bisa jadi overthinking. Yang kedua, kamu tuh terlalu perfeksionis. Sadar nggak sih, misalnya ketika kamu nggarisin sesuatu ya, udah lurus gitu. Tiba-tiba ada mencong dikit gitu. Kamu tuh kesel gitu rasanya. Sampai akhirnya hal-hal sekecil kayak gitu, kamu pikirin terus-menerus sampai jadinya overthinking. Yang ketiga, suka memendam semuanya sendiri. Nah, ini paling penting karena ini paling relate sama kehidupan kita masing-masing. Ketika kita punya masalah, biasanya kita tuh mutusin buat mendem semuanya sendiri dengan alasan nggak mau merepotkan orang lain. Padahal secara nggak langsung, itu tuh menyebabkan diri kamu menjadi sakit. Kamu menjadi banyak beban pikiran sehingga kamu nggak fokus dalam mengerjakan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Misalnya ketika kamu pengen belajar dengan serius, karena kamu sering overthinking, kamu kepikiran sebuah masalah, sampai akhirnya kamu nggak bisa belajar dengan serius. Itu dari penyebab suka memendam semuanya sendiri. Tapi memang banyak teman-teman yang sebenarnya kurang bisa dipercaya. Tapi adalah 1-2 yang bisa dipercaya, seperti teman dekat, kerabat, saudara, ataupun keluarga.
Nah, yang keempat, berada di lingkungan yang juga overthinking. Ya, pasti dong, misalnya ada teman kamu overthinking, kamu di sebelahnya. Karena teman kamu overthinking terus, kamu juga akhirnya kebawa tuh overthinking ke diri sendiri. Makanya lingkungan juga penting untuk diri kamu juga ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda kamu itu insecure. Yang pertama, kamu itu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Kenapa nggak pengen keluar dari zona nyaman? Ya karena kamu ngerasa kalau kamu keluar dari zona nyaman, kamu ngerasa nggak pede, kamu ngerasa malu, kamu ngerasa gelisah, kamu ngerasa takut, dan sebagainya. Kemudian kamu tuh sering banget atau gemar membandingkan diri dengan orang lain. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya, kayak, oh dia bisa ya lebih bagus, kok dia bisa ya lebih ini, kok dia bisa ya lebih itu, kok aku nggak bisa, itu. Kemudian menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena biasanya orang-orang ketika lagi ngobrol yang dibahas tentang achievement, penghargaan, segala sesuatunya kayak aku kemarin pernah loh juara ke Jurda sampai kejuaraan daerah sampai kamu ngerasa kayak oh dia bisa aku enggak. Nah, itu sampai hal-hal kayak gitu yang harus kamu tanamkan bahwa kamu tuh nggak boleh menghindari interaksi kayak gitu. Karena sebenarnya ketika teman kamu membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan kamu, itu menjadi sebuah semangat baru untuk kamu tanamkan ke dalam diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa. Kemudian memandang rendah diri sendiri. Ya tadi kayak, aku jelek, aku nggak bisa, aku bodoh, aku nggak bisa, itu nggak boleh. Kamu nggak boleh mandang rendah diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terakhir, harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, ini juga nih, ketika biasanya kamu tuh sering banget insecure, ketika kamu dipuji, kamu tuh senengnya luar biasa. Ya karena tadi, karena kamu merasa malu, kamu ngerasa nggak pede, makanya kamu tuh pengen banget dapat pengakuan atau validation dari orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Bangkit. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Faiz. No one is perfect including you. Tidak ada yang sempurna termasuk kamu. Ya, boleh lanjut. Nah, tadi kan udah disebutin tuh beberapa penyebab dari overthinking. Nah, kalau ada penyebab pasti ada akibat dong. Nah, akibatnya dari overthinking itu adalah seperti sakit kepala, demam, nyeri dada, jantung berdebar, sesak napas, gangguan fungsi otak, gangguan pencernaan, melemahkan kekebalan tubuh, hingga tekanan darah tinggi. Bahkan, terdapat kasus yang lebih parah, yaitu overthinking bisa meningkatkan resiko dari diabetes, stroke, dan serangan jantung. Jadi, akibatnya itu juga sangat bahaya banget bagi tubuh kita sendiri. Ya, lanjut. Nah, tadi kan sudah overthinking. Sekarang adalah akibat dari insecure. Insecure itu sendiri adalah seseorang bisa menjadi takut yang berlebihan untuk berinteraksi dengan orang lain. Depresi dan kecemasan paranoid. Nah, mereka akan menilai diri mereka sendiri rendah dan tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, orang-orang yang insecure ini sendiri sering berpikiran tentang apakah aku diterima di lingkungan ini atau gimana kalau aku tidak diterima di lingkungan ini, dan masih banyak lagi pikiran-pikiran negatif lainnya. Nah, ini adalah reframe your negative self-talk, di mana kita harus merubah pola pikir kita. Yaitu seperti pendapat orang lain itu selalu benar. Nah, itu kita harus merubahnya menjadi saya menjadikan pendapat orang lain sebagai masukan, bukan pedoman yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah kalau mereka tidak senang, itu salah saya. Itu harus diubah menjadi saya tidak punya urusan dengan kebahagiaan mereka. Karena setiap orang memiliki kebahagiaannya masing-masing. Selanjutnya adalah saya tidak bisa berubah menjadi saya hanya butuh waktu untuk melakukan hal itu agar berhasil. Jadi dalam melakukan sesuatu itu agar berhasil juga membutuhkan waktu. Dan pasti sebelumnya itu mengalami yang namanya kegagalan. Nah, yang terakhir adalah mereka tidak menyukai tingkah laku saya.
pikiran seperti itu harus diubah menjadi saya akan jadi diri saya sendiri. Karena dengan jadi diri sendiri itu kita jadi lebih percaya diri dan menghilangkan rasa insecure. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas dari penyebab, tanda-tanda, dan akibatnya. Nah, di sini kita juga masih tahu nih gimana cara mengatasi dari overthinking dan insecure. Yang pertama adalah lakukan apapun yang dapat membuatmu bahagia. Nah, contohnya seperti kita melakukan olahraga yang kita suka. Nah, jika saat kita melakukan olahraga itu, pikiran-pikiran overthinking tuh jadi hilang, entah kemana. Nah, dan kita juga harus memanjakan diri kita sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuat diri kita sendiri bahagia. Yang kedua adalah memenuhi pikiran kita dengan positive thinking. Nah, dalam suatu masalah pasti ada di masa kita senang maupun tidak senang. Nah, misalnya seperti teman kita sudah melakukan perjanjian untuk ketemuan, tetapi tiba-tiba dibatalkan. Nah, kita itu tidak boleh merasa kecewa dan kita harus mengambil sisi positifnya. Mungkin mereka atau dia tuh sedang ada masalah atau yang lainnya. Itu yang ketiga adalah berusaha memiliki sifat hati yang ikhlas. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh bahwa dalam melakukan sesuatu tuh tidak boleh harus mendapatkan pujian atau pengakuan, karena dalam melakukan sesuatu itu pasti ada hikmahnya, walaupun itu tidak diterima secara langsung ataupun tidak berupa pujian atau pengakuan dari orang lain. Misalnya seperti kita menjadi menambah ilmu kita. Nah, itu juga merupakan pembelajaran yang bisa kita dapat. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tuh jadi bisa menghilangkan rasa overthinking yang ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu ya nggak baik banget gitu loh. Jadi seharusnya itu kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Nah, karena pasti semua orang tuh pernah mengalami rasanya kesalahan ataupun kegagalan. Nah, dan yang terakhir adalah alihkan perhatian, cari kegiatan yang lebih produktif. Nah, seperti tadi yang pertama, yaitu melakukan kegiatan yang membahagiakan bagi diri kita sendiri. Nah, kegiatan yang produktif itu seperti kita bisa mengikuti ekskul yang kita minati atau yang kita sukai. Ya, silakan lanjut. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi insecure. Yang pertama adalah selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan di hidup kita. Karena setiap orang tuh pasti memiliki kebahagiaannya masing-masing. Nah, kita tuh setiap hari juga harus bersyukur. Karena apa? Karena mungkin yang kita dapat hari ini tidak didapatkan oleh orang lain. Nah, kita jadi harus selalu bersyukur. Yang kedua adalah temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Nah, daripada kita memikirkan kekurangan diri kita, lebih baik kita menemukan kelebihan dan keunikan diri sendiri dan lebih mengembangkannya kembali. Nah, ini kan bisa menjadi hal yang positif banget nih buat kita. Dan itu bisa mengatasi namanya rasa insecure. Selanjutnya adalah kamu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tuh kita bisa mengatasi namanya insecure dan juga overthinking seperti tadi. Selanjutnya adalah memotivasi diri sendiri. Nah, cara memotivasi diri sendiri berbeda. Nah, misalnya kita bisa mencari motivasi untuk menjadi kita lebih baik, ataupun kita juga bisa menimbulkan motivasi melalui diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah
lakukan apapun yang dapat membuatmu bahagia. Nah, seperti tadi juga, saat untuk mengatasi overthinking, yaitu kita juga harus memanjakan diri kita dan melakukan apa yang kita suka. Karena dengan ini kita bisa mengatasi namanya insecure. Selanjutnya adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri dan menjadi diri sendiri, kita tuh lebih yakin terhadap apa yang kita punya. Nah, selanjutnya adalah stop bandingkan dirimu dengan orang lain secara berlebihan. Nah, membandingkan diri sendiri dengan orang lain tuh bisa dibilang sangat-sangat tidak bagus ya. Karena setiap orang tuh kan pasti punya kelebihan, keunikan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kita sering membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, itu malah akan membuat kita insecure. Nah, seperti kayak, wah, orang ini kelebihannya ini, kok saya enggak? Nah, pasti kita mempunyai kelebihan yang lain yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Nah, dalam berteman kita tuh juga harus selektif ya. Dimana kelilingi dirimu dengan orang suportif, seperti kita tuh harus memiliki teman-teman yang support ke kita, mendukung kita di kala susah maupun senang. Ya, sekian pembahasan overthinking dan insecure dari saya dan Kak Faiz. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Bangkit dan Kak Faiz. Nah, berikutnya nih, kita ada sesi sharing-sharing, karena tadi di awal juga saya sampaikan kalau pramuka wajib ini sifatnya sharing-sharing dan diskusi. Jadi, Kak Bangkit dan Kak Faiz pun bukan orang yang expert di bidangnya, jadi hanya apa ya, pengantar diskusi kita. Selanjutnya, kita bakal ada sharing-sharing sama kalian juga. Oke. Gimana nih Kak Asya? Iya benar banget Kak Bangkit. Kak Rashid maksudnya. Karena emang metode yang kita gunakan sendiri itu adalah diskusi, kita menerima masukan-masukan atau mungkin di sini ada dari teman-teman yang ingin memperbaiki atau mengkritik dari penjelasan atau pemaparan dari Kak Randy dan Kak Faiz, boleh banget. Atau ada yang mau nanya-nanya langsung, boleh banget drop pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh banget turn on mikrofonnya. Atau mau ada yang sharing-sharing soal pengalamannya nih menghadapi insecurity sama overthinking, boleh banget di sharing-sharing ke kita semua kali aja. Dengan pengalaman yang teman-teman udah pernah alami, bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya, seperti itu. Oke, jadi gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, lewat chat juga nggak apa-apa kok, kolom chat. Kalau mungkin Ya, benar banget, nggak harus unmute. On kamera ngomong juga Dapat nilai plus juga loh. Mantap banget kan? Yoi. Mana nih, kagak ada yang nanya nih kayaknya nih. Mungkin saya dulu kali yang nanya. Mungkin nggak ada yang nanya karena nggak ada yang malain nih. Saya pengen ngasih pertanyaan dulu nih buat Kak Faiz dan Kak Bangkit. Oh, ada nih yang nanya, tapi bentar, saya dulu. Bentar ya. Nih, insecure sama overthinking itu kan ngefeknya kan langsung ke kesehatan mental kita. Nah, menurut Kak Faiz dan Kak Bangkit, kapan sih saat dimana kita membutuhkan tenaga profesional ketika kita ngerasa insecure dan overthinking? Tenaga profesional kayak psikolog atau psikiater gitu. Oke, saya jawab ya.
Pertanyaannya kapan sih sebenarnya kita butuh untuk melakukan konsultasi kepada yang lebih profesional? Jawaban dari saya simpel ya, karena setiap orang ini memiliki tekanan batin yang berbeda-beda, entah itu dengan masalah kecil atau masalah besar. Ketika kamu emang butuh teman cerita, ketika kamu nggak punya teman, ketika nggak punya keluarga, atau ketika nggak ada orang yang bisa kamu ceritain, nggak ada orang yang bisa kamu percaya, kamu boleh kok langsung konsultasi aja ke psikolog ataupun ke psikiater. Atau mungkin yang lebih parah, tiba-tiba udah apa sih bahasa sekarang tuh self harm ya, atau nyat-nyat diri sendiri, udah mulai jedot-jedotin pala, pokoknya udah mulai nyakitin diri sendiri, itu tuh udah harus banget konsultasi. Tapi selepas dari itu, sekecil apapun masalah, ketika kamu merasa nggak nyaman, ketika kamu merasa kalau nggak ada temen yang bisa dijadiin sebuah cerita ataupun keluarga, boleh langsung konsultasi aja ke psikolog ataupun ke psikiater. Kak Bangkit mungkin mau nambahin? Gimana Kak Bangkit mau nambahin? Oke, jadi kita sendiri juga harus peka ya sama diri sendiri, kapan kita bisa ngatasin masalah ini sendiri, kapan kita butuh pertolongan profesional kayak psikolog atau psikiater. Oke, mungkin boleh dilanjut nih Kak. Kayaknya banyak yang nanya nih Kak Asya di chat. Bisa dibacain nih Kak pertanyaannya. Oke Kak, aku mau bacain pertanyaan dari Kak Ahmad dari 11 IPS 6. Nah, mau tanya nih, bagaimana cara mengatasi overthinking dari kakak-kakak pramuka ini? Kali aja ada yang mau lebih. Nah, boleh nih Kak Faiz atau Kak Bangkit dikasih tips-tips dari pengalaman pribadi. Silahkan. Oke, mungkin Kak Bangkit lagi ada kendala kali ya. Saya aja yang bantu jawab. Cara mengatasi overthinking dari kakak-kakak pramuka ini. Dari pengalaman aku pribadi ya, intinya tuh cuma satu, cerita. Udah itu aja. Pokoknya terlepas jawabannya enak apa nggak enak, cerita dulu aja. Meskipun kadang jawabannya kita tuh bosen banget denger ya. Sabar ya, semangat ya. Kadang tuh bosen kan denger, tapi seenggaknya ketika kamu udah menyalurkan semua emosi kamu, ketika udah menyalurkan sebuah rasa beban, itu akhirnya menjadi diri kamu kayak lega aja gitu. Ketika intinya jangan mendem. Pokoknya udah cerita aja. Entah ke keluarga, entah ke temen, pokoknya ke orang yang kamu percaya. Tapi lagi ya, kalau emang kamu ngerasa nggak punya, ya kamu konsultasiin aja ke psikolog ataupun ke psikiater. Karena aku pribadi, aku pun udah pernah ke psikolog maupun udah pernah ke psikiater. Jadi aku udah ngerti lah maksudnya. Cukup kali ya Kak? Oke, berarti dari cara Kak Faiz sendiri, cara menanganinya adalah bercerita ke orang yang mungkin bisa membantu Kak Faiz. Betul begitu Kak Faiz? Ya, betul. Oke, next pertanyaan dari Kak Udin Syahputra. Ini mungkin Kak Udin ini lupa memberikan kelasnya. Jangan lupa dikasih kelasnya Kak supaya memudahkan PJ untuk mengabsen. Pertanyaannya adalah, Kak, saya mau nanya nih, gimana biar gak overthinking gara-gara mendem rasa ke doi terus? Wah, kayaknya Waduh. wah. Boleh dijawab Kak Faiz mungkin? Ya, oke, di usia kita usia-usia remaja lagi kasmaran, wajar lah ya, lagi masa-masa pengen memiliki orang lain itu wajar banget, lagi rasa sayang gitu ya istilahnya. Biar nggak overthinking gara-gara mendem rasa ke doi terus. Ya gimana ya, kamu aja overthinking karena kamu mendem. Berarti apa jawabannya? Ya, jangan dipendem. Udah confess aja, ngomong aja kalau kamu suka. Terlepas jawabannya iya apa enggak, seenggaknya udah ngomong dulu kalau 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 apa? Kalau sayang sama dia atau suka sama dia gitu. Intinya jangan dibuat beban aja ya. Oke, jadinya intinya itu kalau bisa segera confess ya kayak biar kita aja nggak kepikiran menambah-nambah pikiran istilahnya ya kayak. Betul, apalagi nggak taunya tiba-tiba ada yang nikung kan ya tambah beban Waduh, lagi kan. beda lagi ceritanya nanti overthinkingnya nambah lagi ya Kak. Iya betul. Oke lanjut pertanyaan dari Muhammad Razik kelas 11 MIPA berapa nih? MIPA 1 Kak. MIPA 1. Izin bertanya Kak, kalau dari Kakak sendiri terutama Kak Faiz nih pernah insecure gak Kak? Dan overthinking kalau pernah bagaimana cara menghadapinya? Tadi udah dijawab ya Kak ya Faiz ya? Ya. Betul. Mungkin Pasti bisa dijelaskan lagi? Oke. Setiap orang pasti pernah lah yang namanya overthinking atau insecure. Mungkin saya sendiri punya temen yang kayaknya hidupnya nggak ada masalah, kayaknya lurus-lurus saja. Cuman mungkin
itu belum kali ya, belum tahapnya di situ. Ada ketika dilanda sebuah masalah pasti ada rasa overthinking atau ada rasa insecure tuh pasti ada. Tapi emang tiap orang tuh memiliki masalah di umur yang berbeda, masalah yang berbeda-beda, itulah intinya. Cara menanggapi tadi udah dijelasin juga ya. Oke, terima kasih Kak Faiz. Terus nih lanjut nih, masih banyak banget pertanyaannya. Wah, ternyata rame banget ya. Iya, relate banget soalnya nih materinya. Iya, Pada aktif-aktif banget nih kelas 11 tahun ini. keren nih, keren. Dari Kak Geria kelas 11 MIPA 2. Kak, saya mau nanya, tadi kan ada materi yang katanya insecure itu bisa menjadi introspeksi diri. Tapi kalau kita cerita dan kita disalahkan orang, dan terkadang kita sendiri nggak tahu kesalahan kita di mana. Bagaimana ya, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus dan pertanyaan menarik banget ya. Kadang karena kita ketika pengen introspeksi, kita cerita ke orang, tapi malah disalahin dan nggak tahu salah kita di mana. Kalau kayak gitu, bukan kamu yang salah, tapi kamu salah cerita ke orang itu. Kamu harus cari orang yang lebih profesional, yang lebih ngerti, yang lebih menghargai kamu ketika kamu cerita. Itu sih intinya. Ketika kamu cerita tapi kamu disalahin, kamu ya nggak salah sama sekali. Dan ketika kamu pengen merubah diri kamu cari ke orang yang kayaknya lebih ngerti tentang yang lebih ngerti pembahasan tentang kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Faiz. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Juli dari kelas 11 IPS 1 izin bertanya, kalau asumsi kita kan sering bilang kalau overthinking itu nggak baik nih. Tapi sebenarnya kan overthinking bisa mengubah pandangan diri kita menjadi lebih baik. Jadi istilahnya kita bisa termotivasi. Jadi apakah bisa dibilang overthinking itu ada gunanya? Terima kasih. Jadi intinya ini dia bertanya kalau overthinking itu ada gunanya nggak sih, Kak? Seperti itu. Kayaknya juga pertanyaan bagus ya, karena tadi juga saya sempat bilang kalau yang nggak baik itu adalah ketika melakukannya secara berlebihan. Overthinking, insecure wajar, setiap orang pasti punya. Dan biasanya orang-orang yang overthinking atau insecure yang kayaknya berlebihan itu ya karena mereka merasa diri mereka tuh nggak pantas. Tapi ketika itu dijadikan sebuah motivasi baru, ketika dijadikan sebuah semangat baru, itu pasti ada gunanya. Itu sih. Oke, berarti kita bisa mengambil sisi positif juga ya kayak dari overthinking ini. Bisa mengimprove gitu loh, bisa merubah diri menjadi lebih baik. Betul. Tapi kalau berlebihan emang semua yang berlebihan itu nggak baik sih, Kak. Ya, Benar betul banget. banget, setuju. Oke, selanjutnya ada Kak Dinda Isya dari kelas 11 MIPA 3. Kita ngerasa kalau kita itu selalu kurang dibanding sama teman sendiri. Nah, dan akhirnya kita tuh overthinking dan jadi takut buat temenan sama teman kita sendiri karena satu hal. Sebenarnya bukan takut yang gimana-gimana, tapi takut karena kita takut karena apa nih? Karena kita sadar diri. Ya, kita sadar kita nggak sebanding sama teman kita. Kira-kira saran dari kakak sendiri bagaimana ya, Kak? Oh, ini dia membandingkan diri dengan teman. Gimana tuh, Kak? Saya rangkum lagi ya pertanyaannya. Pokoknya mungkin inti pertanyaannya adalah pengen berteman sama ya sama teman lah, tapi ngerasa dirinya kok nggak pantas banget buat temenan sama dia, intinya gitu kan. Sebenarnya gini, saya sendiri juga pernah kayak gitu kok. Waktu belum lama sih, setahun yang lalu kelas 10, saya ngerasa kayak aduh saya emang nggak pantas punya teman dan lain-lain. Tapi ya jadi diri sendiri aja gitu. Jangan berubah untuk mendapatkan teman. Jadi teman tuh akan datang ketika kamu jadi diri kamu sendiri. Intinya itu ya. Karena misalnya ketika kamu berubah karena satu hal, pada akhirnya ketika kamu kehilangan itu ya kamu akan balik lagi jadi diri kamu yang awal. Itu yang nggak baik sebenarnya. Mungkin udah kejawab kali ya. Oke, bener banget, Kak. Tapi kalau kita membandingkan diri lain itu emang nggak baik sih, karena rumput tetangga tuh kan emang bakalan semakin selalu hijau nggak sih? Kayak kalau kita berusaha gitu loh untuk membuat diri kita terlihat lebih baik dari pencapaian orang lain, itu kan nggak akan ada habisnya ya. Jadi proud of yourself first gitu loh. Bangga sama pencapaian apa yang kalian lakuin. Karena prosesnya itu kan pasti beda-beda ya. Mungkin aja kalian itu prosesnya lebih apa ya, lebih banyak daripada yang lain. Mungkin kalian tuh prosesnya lebih banyak banget bisa diambil hikmah dari buat kalian sendiri gitu, nikmatin prosesnya. Karena itu yang lebih precious sih menurut aku, Kak. Kak. Oke, lanjut ya. Masih banyak banget nih yang lainnya. Wah, keren banget nih kelas 11. Oke, dari
Kak Regio kelas 11 IPS 1 izin bertanya, sekarang kan banyak yang mikir kalau overthinking atau depresi itu keren, karena dianggap keren jadi banyak yang mengasumsi dirinya sendiri yang mengaku depresi atau overthinking. Cara memberhentikan self-diagnose itu gimana sih Kak? Oh, ini karena emang lagi rame sih Kak, dikit-dikit dianggapnya seperti itu. Oke, silakan Kak Faiz, boleh dijawab. Wah, wah iya sih bener sih. Karena kadang tuh orang tuh ngerasa keren kayak, wah gue depresi nih, gue harus dikasihanin. Gue sampai akhirnya tuh sebuah caper lah atau cari perhatian. Itu nggak bagus, itu nggak boleh karena depresi itu nggak keren sama sekali. Yang kayak, bukan depresi nggak keren, tapi merasa bangga karena depresi itu nggak bagus. Karena depresi sendiri, ya harus tahu dulu meaningnya apa gitu. Nanti ketika suatu waktu kamu merasakan yang namanya depresi dan teman kamu malah kayak merendahkan kamu atau gimana, kayak ya itu jadi beban buat diri kamu sendiri, buat beban untuk diri kamu sendiri lagi, kayak kok orang bangga sih jadi depresi gitu. Gue depresi mati-matian untuk bertahan hidup, untuk gak bunuh diri dan lain-lain, tapi dia seenaknya bilang kalau dia tuh depresi. Dan bagaimana untuk memberhentikan self diagnose? Ya konsultasi, karena self diagnose itu nggak baik. Kayak gimana ya? Biasanya orang kalau ngerasa dirinya nggak aman itu ngapain sih? Cek Google kan biasanya, cek Google. Tanda-tanda kalau habis kayak gini. Di Google itu kan banyak berita yang kayaknya hoax gitu. Yang kayaknya gejalanya batuk pilek, nggak taunya di apa namanya? Di Google TBC, nggak taunya di Google jantung. Padahal itu cuma sekedar pilek aja. Yang kayak gitu-gitu harus dikurangin, pokoknya cari-cari di Google. Kalau mau cari di Google, cari di jurnal yang emang terpercaya dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Oke, berarti sebelum kita kalau kayak gitu lebih baik kita konsultasi langsung dengan yang ahlinya ya Kak ya, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Betul. Oke, lanjut. Ini masih pada semangat banget untuk memberikan pertanyaan. Ada dari Kak Hair mana ini? Dari Kak Hairu Umar, kelas 11 MIPA 3. Maaf Kak, mau tanya apakah self-deprecating humor merupakan cara baik untuk melawan overthinking dan insekuritas? Boleh dijawab Kak Faiz? Ini pertanyaan cukup berat ya. Sebenarnya gini ya, mengapresiasi diri sendiri itu juga merupakan salah satu hal penting dalam menanggapi menanggapi insecure atau overthinking. Jadi misalnya kamu dapat nilai bagus, kamu happy, kamu cerita ke orang-orang, itu tuh udah baik banget buat diri kamu, karena ya itu nggak jadi beban pikiran buat kamu gitu. Tapi kadang kan ada aja orang-orang yang rese, malah kayak, ih alay banget nilai segitu doang bangga. Nah itu tuh yang sebenarnya orang-orang kayak gitu yang harus kamu hindarin. Pokoknya jadi diri sendiri aja, apresiasi apa yang pengen diapresiasi. Itu sih. Kita nggak tahu seberapa anak itu hafal atau tidaknya, karena kita pakainya daring. Nggak tahu dia lagi buka HP atau buka Masih nge-mute Kak. Oh ya, maaf. lupa, maaf. Oke, saya ulangi ya. Ada pertanyaan dari Kak Indira Emilia Anjani, kelas 11 IPS 6. Izin bertanya Kak, saya Indira dari kelas 11 IPS 6. Halo Indira, di era sekarang banyak yang ambis banget nih untuk meraih prestasi, seperti misal ikut banyak lomba, webinar, demi sertifikat, sehingga buat beberapa teman yang susah untuk mengikuti alur persaingan ini. Pasti mereka merasa tertinggal nih sama teman-temannya. Menurut Kakak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa takut ketinggalan itu? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Kak Faiz dijawab. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa takut ketinggalan? Kalau cara mengatasinya ya jangan takut ketinggalan. Lakuin apa yang bisa ngebuat diri kamu menambah ilmu, menambah wawasan, ikut ini itu aja. Jangan takut, jangan pernah takut. Misalnya ketika kamu kok ngeliat kok teman-teman aku ikut webinar, ilmunya udah banyak. Ya kamu ikutin aja apa yang teman kamu lakuin. Kamu nambah ilmu, kamu nambah prestasi, kamu nambah wawasan gitu. Sampai akhirnya rasa takut itu udah nggak ada lagi gitu. Karena sampai meskipun kamu telat, tapi better late than never. Mending telat daripada nggak sama sekali gitu. Lakuin aja apa yang ngebuat kamu menghilangkan rasa takut itu. Itu sih. Ya, benar banget nih kata Kak Faiz, gak ada yang namanya kata terlambat untuk kalian itu meraih sesuatu, walaupun teman-teman kalian istilahnya nih, kalian kalau ibarat di stasiun ya, kalian tuh teman-teman kalian itu udah sampai Bogor, tapi kalian masih ada di Lenteng. Tapi itu nggak apa-apa, kayak pelan-pelan, karena
nggak ada kata terlambat untuk mencoba meraih sesuatu yang emang udah jadi tujuan kalian selama ini. Nggak ada namanya kata terlambat. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh nih Kak Rashid dibacain dari teman-teman Ya, kelas 11. siap. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak M. Razik dari 11 MIPA 1. Kak, kalau overthinking dan insecure itu dalam pandangan agama gimana Kak? Dan mental illness itu ada keterkaitannya atau tidak? Terima kasih. Iya, sama pertanyaannya dari Razik lagi ya. Razik pinter banget nih kalau mau nanya nih. Dalam pandangan agama. Sebenarnya kalau dalam agama kan ketika kamu ngerasa gelisah, kamu ngerasa nggak tenang, ya kamu sujud gitu kan di hadapan Tuhan, kamu berdoa, kamu cerita aja sama Tuhan. Karena gini, karena saya sendiri pun ketika lagi merasa seperti itu dan ketika saya sujud, setelah saya sholat itu langsung lega, semua air mata keluar nangis, habis itu udah lega. Jadi menurut pandangan agama gitu sih. Mental illness ada nggak keterkaitannya? Ada, pasti ada. Jadi segala sesuatu tuh apalagi secara sains kalau mental illness itu ada macam-macam kan, ada GAD atau generalized anxiety disorder, itu kecemasan yang berlebihan, ada bipolar disorder, ada PTSD, ada banyak macam lainnya. Dalam agama ada. Ya tadi sih paling ilmunya perbanyak ibadah, curhat ke Tuhan gitu ya. Itu sih Razik ya. Aku boleh nambahin nggak? Oh boleh Kak, silakan. Boleh, silakan. Ya, aku izin nambahin ya. Menurut pandangan, jadi menurut surat Al-Baqarah ayat 216, itu tuh intinya tuh bersyukur atas hal yang dimiliki itu sangat bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, overthink itu kan sebenarnya itu ada dampak positifnya, kayak kita jadi introspeksi diri. Nah, dari introspeksi diri itu kita harus bisa mengeksekusikan hal yang udah kita dapat dengan cara melakukan hal tersebut. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Itu sih aku cuma mau nambahin itu. Silakan dilanjut. Saya setuju banget sama argumennya Kak Faiz Iya dan benar, Kak setuju. Devani. Jadi sebenarnya gimana ya kalau misalkan sholat atau ibadah sebagai solusi dalam melawan mental illness itu entah kenapa saya kurang setuju karena ibadah itu kayak semacam kewajiban kan. Mau sakit atau mau sehat selalu itu ibadah tetap wajib. Jadi nggak bisa jadi excuse kalau misalkan kita kena mental kita itu kayak sakit atau kena yang namanya mental illness itu kita kurang ibadah atau gimana. Nggak bisa disimpulkan seperti itu karena ibadah itu sendiri adalah kewajiban. Ya, betul saya sekali. Nah, terus kalau misal kita ngerasa insecure dan overthinking itu kan kadang kan bergandengan tangan kan ya. Nah, itu kita bisa ingat kembali surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 6. Itu intinya tuh Allah itu menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kita akan kembali kepadanya. Terus nih ada yang artinya tuh orang yang percaya dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi ya kita jangan ngerasa kita tuh kurang gitu, karena kita udah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Terus selalu berbuat baik dimanapun kalian berada. Itu bisa ngebantu kalian buat nguatin mental. Menurut aku, balik lagi ke kalian. Oke, makasih Kak Devani karena udah ngasih perspektif baru nih tentang insecure dan overthinking dalam Islam. Saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Edo Prahastama Nur Cahyo, 11 MIPA 2. Izin bertanya Kak, karena insecurity atau kekhawatiran ada yang lebih memilih untuk melarikan diri dari masalah. Contohnya impulsive gaming, impulsive binge watching. Menurut Kakak, apakah hal tersebut sebenarnya baik Kak atau sebaiknya dihadapi Kak? Dan bila dihadapi, apakah ada tipsnya? Tentang pelarian ketika kita lagi insecure. Gimana tuh Kak Faiz? Ya istilahnya pelarian itu kan sama kayak pelampiasan gitu ya. Kadang misalnya kita habis putus cinta, cowok-cowok biasanya nih kalau habis putus gitu ya biasanya apa main game. Ya sama kayak
main game atau nonton atau lakuin apapun yang dapat ngebuat kamu lupa dengan masalah kamu atau dapat menenangkan diri kamu, ya itu ya harus gitu. Misalkan main game gitu. Meskipun memang main game juga ada batasannya, tapi selama itu bisa ngebuat diri kamu menjadi lebih baik, ngebuat kamu jadi lebih tenang, itu sah-sah aja. Nggak apa-apa itu, malah bagus kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, dari situ juga sebenarnya kalau misal kita ngerasa lagi down banget, lakuin apa aja yang bikin kamu bahagia selama itu tidak menyakiti diri kamu sendiri. Nah, itu juga apa ya, kayak salah satu cara kamu untuk membuat diri kamu tetap waras di kondisi yang bikin kamu tuh kayak, "Aduh, gue bisa gila," gitu. Iya benar, benar banget apa yang Kak Devani udah bilang bahwa ya hal-hal yang kayak gitu tuh pasti kita alamin semua lah. Intinya ketika kamu merasa nggak aman atau nggak baik-baik aja, kamu melampiaskan ke dalam game atau sebuah tontonan atau apapun yang dapat ngebuat kamu bahagia, itu akan nge-improve diri kamu jadi lebih baik. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Hairul Umar Samudra 11 MIPA 3. Sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip ya kayak tadi. Maaf Kak, izin koreksi pertanyaan saya. Self-depreciating humor adalah lelucon yang merendahkan diri sendiri. Apakah itu cara yang baik untuk melawan overthinking dan insecurities? Oke, sorry sebelumnya karena nggak tahu kan arti self-depreciating humor. Jadi intinya lelucon untuk merendahkan diri sendiri. Biasanya gini, biasanya itu dilakukan oleh pelawak-pelawak kayak Raditya Dika, Indra Jegel, Hifzi Hoir, macam-macam lah. Karena biasanya orang itu ketika merendahkan diri sendiri dalam bentuk humor atau dalam bentuk lelucon, itu biasanya orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Contoh ada pelawak, saya lupa namanya siapa, beliau tuh memakai kursi roda. Tapi ya mereka ya beliau yang ngelawak gitu, ngelawak di stand up tentang kekurangan beliau gitu. Dia itu sah-sah aja. Tapi ketika kamu lagi merasa seperti itu, lagi merasa insecure nih, terus kamu jadiin itu sebuah lelucon, itu kayaknya jangan deh. Karena sewaktu-waktu tuh pikiran kamu malah nambah baru lagi. Kamu boleh melakukan itu ketika sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Ketika misalnya, ya emang gua gini gitu. Intinya lelucon yang untuk merendahkan diri sendiri itu boleh asal kamu sudah damai dengan diri kamu sendiri. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Faiz, Kak Devani ini udah jawab pertanyaan dari teman-teman kelas 11. Dari teman-teman kelas 11 mungkin masih ada yang mau tanya, boleh banget langsung drop question-nya aja di chat box nih. Aku sekarang mau tanya. Tadi kan Kak Faiz sudah cerita-cerita nih tentang pengalaman pribadinya survive dari overthinking dan insecure. Nah, kalau Kak Devani sendiri gimana nih cerita pengalamannya? Boleh kali nih kita dengerin sharing-sharing dari Kak Devani sendiri gimana cara Kak Dev survive dari overthinking sama insecure Kak Dev. Silakan Kak Devani. Aku izin bicara. Jadi salah satu cara aku survive dari overthinking yang terutama disebabin karena insecure itu tuh kayak aku lebih banyak ngabisin waktu sama teman. Kenapa? Karena biar lupa sama masalah. Itu udah hal umum banget sih. Nah, itu dari situ kita juga jadi sharing kan sama teman. Aku tuh tipe yang kadang tuh bisa cerita bisa enggak. Jadi kalau misal aku ngerasa benar-benar down, aku kayak nanya, lu pernah nggak gini 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 gitu. Jadi aku nanya sudut pandang dia, terus aku implementasiin ke diri aku, terus aku ngelakuin hal tersebut. Gitu doang sih. Maaf Kak, izin nambahin, istilahnya kayak kalau zaman sekarang tuh deep talk gitu ya. Yes. Ya, saya juga sering kok ngelakuin itu kadang tiap malam, biasanya malam-malam jam 12, kalau nggak teleponan, kalau nggak sebelum pandemi mungkin lagi ngumpul, cerita-cerita masalah hidup, itu bagus banget sih, mempererat chemistry juga sih sama teman. Dan di situ jadinya itu tidak ada adu nasib gitu. Nah, iya. Nah, serunya situ sih kalau di talk. Ada yang nanya nih, Kak izin bertanya, kalau orang terus terhanyut dalam overthinking dan insecure, apakah bisa menyebabkan identity crisis? Aduh.
Aduh, ini Krisis identitas. pertanyaan kritis banget nih, nanya banyak gitu ya. Kayaknya Wah, udah mantep banget disiapin gitu. nih. Udah siap banget nih kayaknya Udah nunggu riset jawaban. nih kayaknya. Ya, pertanyaan bagus sih, pertanyaan kritis ini ya. Kalau terhanyut dari overthinking dan insecure bisa menyebabkan identity crisis, apa ya? Istilahnya saya sendiri, mohon maaf, saya sendiri nggak tahu apa itu identity crisis. Tapi yang saya tahu adanya mental down, mental illness, atau ya penyakit mental lah. Bisa muncul namanya GAD, yang tadi saya sebutkan, generalized anxiety of disorder, di mana kamu tuh gampang banget panikan. Kamu ngelakuin apa-apa, panik. Kamu ngelakuin itu, panik. Kamu jadi apa-apa tuh susah buat tenang. Itu GAD. Yang kedua itu bipolar, di mana kadang mood kamu yang bisa berubah seiring berjalannya waktu, gampang banget berubah. Yang tadi ya ketawa-tawa, tiba-tiba nangis-nangis, tiba-tiba pukulin kepala, jerat-jeratin kepala, tiba-tiba happy lagi. Itu yang disebut dengan bipolar. Itu tuh bisa dari insecure tuh bisa kayak gitu. Kemudian apalagi ya, PTSD, post traumatic stress disorder, karena kamu mengalami trauma, karena kamu stres, jadi kamu kena penyakit PTSD. Dan biasanya orang yang terkena penyakit-penyakit kayak gitu, penyakit-penyakit mental, itu tuh harus berobat. Karena secara psikolog tuh nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah psikiater, di mana karena saya sendiri sempat minum obat, yaitu saya lupa sertralin kalau nggak salah namanya. Itu obat antidepresan, saya minum selama seminggu kalau nggak salah. Kemudian saya konsultasi lagi, saya minum obat Abilify, itu obat supaya moodnya nggak swing, supaya penetral mood gitu. Itu saya juga sempat minum obat itu. Mungkin yang punya penyakit mental bisa sharing-sharing juga kali ya, obat-obat apa aja yang pernah diminum, terus konsultasinya gimana gitu. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Faiz sharing-sharing pengalamannya kepada kita. Terus kalau misalkan masih ada yang mau nanya nih, boleh banget langsung drop questions aja. Kita buka pertanyaan sampai 14.15 kok. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya, boleh banget. Atau mau sharing-sharing, nggak apa-apa. Sharing-sharing aja. Atau Yoi, ada yang mau sharing-sharing curhat nih. pengalaman insecure kayak Kak Devani tadi, itu bisa Oh, banget. iya. Ngehadirin Atau mau ada yang perspektif-perspektif baru. Betul banget Kak Rashid. Kalau ada yang mau curhat juga nggak apa-apa, nanti kita bantu buat menyelesaikannya. Insya Allah bisa. Sebenarnya overthinking itu ada bagusnya, cuma kalau terlalu larut itu bahaya, gitu doang sih kesimpulannya mah. Ya istilahnya kalau bahasa kerennya tuh, misalnya lagi megang gelas gitu ya, megang gelas ya ringan-ringan. Tapi kalau megang gelas itu 2 hari, 5 hari ya tangan kan juga pegel, tangan sakit, mungkin bisa lumpuh sampai kayak gitu. Nah intinya jangan sampai berlarut-larut, intinya itu sih. Iya benar banget, karena emang sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik buat tubuh sama jiwa kita nggak sih Kak? Kayak bahkan kalau kita melakukan hal positif pun terus ngelakuinnya berlebihan juga emang kurang baik juga nanti dampaknya. Seperti itu. Oke, Ya, kayaknya mungkin Kak Faiz atau Kak Dev atau Kak Bangkit boleh menyampaikan kesimpulan dari materi diskusi kita kali ini. Silahkan. boleh saya sampaikan aja kesimpulannya. Ya kesimpulannya gini, setiap orang pasti memiliki overthinking, setiap orang pasti pernah insecure. Sekarang gimana caranya untuk kita menanggapi hal tersebut menjadi suatu hal yang positif dan bisa improve diri sendiri menjadi lebih baik. Intinya itu sih. Oke, terima kasih Kak Faiz. Mungkin dari Kak Devani ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Kak, udah tadi. Oke, terima kasih kepada Kak Faiz karena waktunya sudah mau pertanyaan Q&A-nya sudah habis. Terima kasih Kak Faiz, Kak Devani, Kak Bangkit yang sudah memimpin diskusi pada Pramuka Wajib kali ini. Terima kasih Kak Faiz, Kak Devani, dan Kak Terima kasih juga Kak Bangkit. Asya. Sampai ketemu lagi. Nah, sekarang kita sudah melakukan sharing-sharing nih tadi sama Kak Faiz, Kak Devani, dan Kak Bangkit. Terus udah juga Q&A, udah dijawab nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus banget dari teman-teman kelas 11 hari ini yang aktif-aktif banget, keren-keren banget. Tenang aja, namanya udah dicatat kok sebagai siswa aktif pada kegiatan hari ini. Oke, kita lanjut ke round selanjutnya. Sekarang
Kalau aku lihat-lihat nih, sekarang kita udah ada Bu Srini nih yang gabung bersama kita. Sekarang aku mau sapa Bu Srini. Halo Bu Srini, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat beraktivitas nih sampai sekarang ya. Masih semangat ya? Semangat dong Bu, pasti. Sehat selalu ya. Iya Ibu. Nih Bu Sri ini kalau saya lihat-lihat lah kayaknya lagi di sekolah nih ya Bu. Iya, lagi di sekolah ini. Wah, masih di sekolah. Karena Ibu sambil rapat juga. Oh. Tapi tetap ya Bu Pramuka untuk waktunya selalu ada. Ya, maaf minggu kemarin karena memang benar-benar penting rapatnya. Jadi Ibu nggak sempat gabung dengan kelas 11. Ya, waktunya kelas 11 waktu itu ya. Iya, benar. Iya, nggak apa-apa kok. Ya mungkin Bu Sri ini ada yang mau disampaikan buat teman-teman kelas 11 yang lain nih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih anak-anak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, selamat siang menjelang sore ini. Ya, Ibu berharap kalian sehat semuanya, selalu semangat menghadapi segala sesuatu yang sifatnya positif, terutama di pembelajaran atau pelatihan di kepramukaan ini. Nah, Ibu baru bisa bergabung di kelas 11 ini baru hari ini. Ibu minta maaf, bukan berarti mengacuhkan atau tidak memberi perhatian, tetapi karena Ibu juga ada kegiatan-kegiatan yang sama pentingnya. Jadi baru sekarang Ibu baru bisa bergabung pada kalian. Nah, Ibu perhatikan nih tadi materinya sangat bagus sekali ya. Nah, itulah yang dikatakan pramuka penegak di SMA 97 itu seperti ini. Kita tidak selalu nyanyi-nyanyi, tetapi kita berpikir agak mulai dewasa. Contohnya diskusi, kalian boleh saling tukar pikiran, bukan berarti yang sebagian memimpin diskusi tadi lebih pintar, tidak. Gitu. Sama Ibu juga gitu, Ibu karena lebih pintar daripada kalian. Nah, gitu. Tapi kita sharing-sharing, berbagi pengalaman. Nah, itu tadi. Ya. Nah, jadi materinya sangat bagus, dan Ibu perhatikan juga pesertanya ini juga cukup aktif ya. Menggali pengalaman, menggali wawasan itu memang belajar dari seperti ini gitu. Membaca tidak cukup, menonton tidak cukup, tetapi saling sharing inilah nambah wawasan. Biasanya kalau kita bicara membaca itu daya ingatnya lebih rendah daripada kalau kita melakukan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu ikut berbicara, artinya kamu ikut melakukan juga, ikut menghadapi seolah-olah suatu ada masalah. Nah, pembelajarannya di situ di mana? Pembelajarannya selain nambah wawasan juga belajar berbicara depan orang, belajar berbicara depan forum yang agak agak resmi seperti ini, meskipun dalam situasi berteman ini sebenarnya, tapi bertemannya bukan tempat dunia bebas, tetapi masih dalam forum pendidikan, begitu. Jadi bicaranya pun juga masih tertata, gitu kan. Kalau yang forum berteman dalam arti tempat bebas, contohnya nongkrong di warkop, itu udah ngomongnya udah sembarangan. Tapi kalau kita di sini enggak, tertata rapi, harus pakai berbahasa Indonesia yang baik, dan itu ayo yang peserta juga ikut berbicara boleh. Nah, seperti itu. Nanti kalau latihan-latihan, ada pelatihan-pelatihan, kalian boleh nambah atau ikut nimbrung dalam berbicara di dalam forum. Kuncinya ada koridor-koridor atau belajar mentaati peraturan, belajar tata krama, sopan santun, seperti itu. Itu belajar di sini, belajar gitu. Kalau salah keceplosan misalnya karena udah biasa, ya wajar kita maklumi, namanya belajar ya kan. Nah, tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak akan keceplosan lagi, begitu. Nah, jadi Ibu berharap yang hadir kali ini berapa ya nih? Udah 183 ya, separuh ya, udah lebih lah, alhamdulillah. Ibu berharap pertemuan kali ini dapat bermanfaat pada kalian semuanya, baik pengurus ataupun peserta, itu memberi efek yang positif pada perkembangan jiwa kalian. Nah, seperti itu ya.
Ibu sebenarnya ingin memeluk kalian semua, ingin ketemu semua. Seperti Ibu ingat kalau dari sekolah, Ibu lihat di lapangan banyak sekali kalian pada berkumpul, tapi kita belum bisa. Ya, doakan kita semuanya berdoa supaya kita sama-sama mentaati protokol kesehatan. Mudah-mudahan ke depannya PTM kita ini berhasil dan kita bisa bersendagura lagi, kemudian bisa kantin dibuka dan sebagainya. Nah, itu semua dari kalian, dari usaha kalian. Kita adalah pejuang untuk PTM SMA 97 supaya berhasil dan nanti dievaluasi ternyata baik-baik aja, banyak positifnya, maka nanti semoga dari dinas bisa kita buka PTM setiap hari. Nah, seperti itu. Meskipun awalnya mungkin masih bergantian, tetapi lama-lama mudah-mudahan jadi seperti semula. Nah, itu perlu proses yang lebih prosesnya harus perlu kesabaran dari kita semua, bukan dari gurunya aja, tapi dari kita semuanya. Waktunya kita pada saat duduk nggak boleh pindah, ya kita ikuti karena itu proses untuk mencapai suatu keberhasilan. Siapa yang taat, belajar mentaati segala tata tertibnya, kamu juga belajar mentaati tata tertib pada diri kamu. Kamu harus punya tata tertib pada diri sendiri untuk menggapai cita-citamu. Ibu yakin anak SMA 97 ini ingin berhasil semua, ya kan? Mau sukses semua, ya kan? Nah, itu perlu proses, sayang. Jadi kalau misalkan orang baru lahir nih, baru bisa nangis aja, ya kan? Nggak bisa berbicara, baru bisa nangis. Apa yang dimauin tangisannya? Gatal nangis, panasan nangis, lapar nangis, semuanya nangis. Karena hanya bisanya nangis. Tetapi melalui suatu proses-proses sekian hari, bulan, sekian minggu, sekian tahun, tumbuhlah seperti kamu sekarang ini. Nah, rasa syukur kamu harus kamu tingkatkan karena sampai saat ini kamu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, bentuk karakter pada diri kamu menjadi orang yang lebih baik karena kamu, Ibu yakin tadi pasti ingin menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu kunci utama memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang baik. Nah, kalau kamu mau membentuk budi pekerti yang nggak baik, gampang. Ya itu tadi, dunia bebas. Mau kemana? Saya mau jadi anak pang. Wah, sukanya begadang. Silakan. Hidup adalah pilihan. Tetapi yang menghadapi hidup nanti diri kamu sendiri. Kalau kamu nanti merasakan diri kamu itu hebat, berhasil, enak, ya diri kamu yang merasakan, orang tua kamu, ya kan. Tapi kalau kamu ingin merasakan susah, ya kamu sendiri yang merasakan gimana orang susah. Kalau ingin merasakan sakit, ya diri kamu yang merasakan kayak apa orang sakit. Nah, begitu. Jadi hidup adalah pilihan. Tapi kalau orang yang normal itu pasti orang yang pengennya sehat selalu, orang yang mau banyak rezekinya selalu, orang yang sukses segala macam. Yang laki-laki suatu saat dapat istri yang paling cantik, istri yang solehah, gitu kan. Tapi begitu juga yang perempuan, ingin jadi suami yang kaya raya, ganteng, berbudi pekerti yang baik, bertanggung jawab, wah, segala macam. Tapi itu perlu proses. Nah, untuk dapat itu aja perlu proses gitu. Nah, prosesnya gimana menjadikan diri kita yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, pasti nanti kita dapat pasangan kita yang baik-baik juga. Tapi kalau diri kita itu orang yang nggak baik, tak dapat juga orang yang tidak baik juga. Nah, mau yang mana? Mau yang baik atau yang tidak baik? Tapi Ibu yakin anak 97 ingin jadi orang yang sukses, dapat pasangan yang baik-baik semuanya. Nah, seperti itu. Jadi hidup adalah proses, harus kita nikmati proses itu, kita taati aturan-aturan yang ada, kemudian belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan gejolak dalam jiwa kamu yang menggebu-gebu penuh dengan emosi. Nah, emosi kamu salurkan ke yang positif-positif. Kegiatan kepramukaan ini luar biasa baiknya. Nah, contohnya tadi itu sharing-sharing, ya kan? Di forum luar biasa. Dan Ibu yakin ini kalau kamu udah belajar bicara depan forum seperti ini, waduh nanti kalau di kuliah udah orang yang hebat lah. Udah jadi BEM, tahu BEM? Belum ketua prodi, waduh banyak lah itu.
Tuh kakak-kakak kalian ini banyak 97 banyak yang hebat-hebat di luar aja. Kalau kuliah banyak yang prestasinya, kerja juga udah banyak sukses. Bu yakin, Ibu juga berharap kalian ini generasi kalian ini generasi kelas 11 itu harus punya moto, yuk satu angkatan kita sukses semuanya. Kita cari kegiatan yang positif, kita cari kegiatan ekskul yang bagus untuk membentuk karakter kita. Oke? Nah, Ibu berharap ini bilang sama teman-teman kamu, untuk pramuka inti kita masih berharap membuka siapa yang mau bergabung, supaya kamu nanti lebih bagus lagi untuk pembentukan diri kamu, karena nanti kode pramuka inti berarti kan kamu sudah bukan cuma sekali seminggu latihannya, tetapi berkali-kali. Nah, seperti itu. Karena dan kalau pramuka inti tentu kegiatannya lebih enjoy, lebih banyak, bukan cuma duduk di kelas aja gitu. Bukan di kelas seperti ini aja gitu. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik. Nah, seperti itu. Kuncinya menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Ya. Itu saja yang kakak sampaikan, Ibu sampaikan pada kalian. Ibu berharap besok lebih banyak lagi, kalau perlu 100% kelas 11 hadir semuanya, supaya kita sukses semuanya ke depan. Oke ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Srini atas wejangannya. Tuh guys, kita ngadain kegiatan pramuka ini bukan tanpa alasan, tapi buat ngebiasain kalian dalam diskusi kayak gini, sehingga kita bisa jadi orang dengan kepribadian yang baik. Dan kalau misalkan kalian pengen belajar lebih lanjut nih, bisa banget nih untuk join ke pramuka reguler atau pramuka inti. Bisa hubungi ke Instagramnya pramuka, yaitu apa Kak Asia? Instagramnya itu @coachof97shs. Oke, mantap. Nah, berikutnya saya bakal ngulas materi atau hasil diskusi kita kali ini. Tadi kita bersama Kak Faiz dan Kak Bangkit udah ngebahas tentang pengertian, tanda-tanda penyebab, akibat, sampai ke cara mengatasi overthinking dan insecure. Tadi kita juga udah sharing-sharing sama teman-teman terkait dengan topik ini. Tadi rame banget tuh kelas 11, ada yang nanya, ada yang ngasih pendapat, dan lain sebagainya. Oke, ulasan tersebut menjadi penutup dalam diskusi kita pada kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan pramuka wajib pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Berikutnya kita bakal ada sesi dokumentasi dulu nih, Kak Asya. Yuk teman-teman yang bisa on cam, boleh langsung on cam ya. Jadi teman-teman yang lain, kita akan melakukan foto dokumentasi. Nanti wajah kalian tuh akan di-share di Instagram story Pramuka 97. Betul kan Kak Rashid? Betul banget. Yuk on cam, dibuka kameranya sebentar dan tunjukkan senyum paling manis kalian. Asik. Yuk yang belum. Masih banyak nih yang belum on cam. Yuk kita on cam, semakin cepat selesai. Pasti pada mau istirahat kan ya, di sini mau ada yang lanjut tugas, ngejar deadline ya kan. Yoi. Besok. Cepet banget udah mau hari Kamis aja nggak sih Kak Rashid? Iya, nggak kerasa banget sumpah. Nggak kerasa banget. Apalagi untuk kelas-kelas akhir seperti kita. Cepet banget. Udah pusing gitu ya Kak Asya ya, sama perguruan tinggi dan lain sebagainya. Banget Kak Rashid. Ayo nih teman-teman, kelas 11 yang lain ditunggu. Biar kita cepat-cepat sayonara. Dan akan bertemu lagi di minggu-minggu depan berikutnya dengan topik yang lebih seru lagi buat didiskusiin. Tolong itu kapan absen dikirim ke Ibu, karena nanti akan Ibu sampaikan ke wali kelas dan BK-nya. Oke, pasti Bu Srini. Kita akan langsung rekap hari ini. Oke. Ayo teman-teman yang lain, mungkin Kak Harits boleh diaba-abain untuk dokumentasinya.
Oke, Kak Harit sedang bersiap-siap untuk memberikan aba-aba, terpantau dari sini. Oke, yuk Kak Harit sudah siap belum? Di-unmute dulu, ya pintar. Ini udah semua ya, Kak? Iya. Ayo guys, senyum. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Dua. Ya, tahan dulu, tahan. Ya, oke. Oke, Kak Asya. Oke, makasih Kak Harits. Oke, mungkin itu tadi kegiatan pramuka wajib pada kali ini. Terima kasih semuanya udah join dan sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya.